Coba kalian bayangkan kalau seandainya Anda misalnya ketemu dengan orang lain tiba-tiba cemberut, bisa nggak orang lain itu senang dengan kita? Nggak bisa, teman-teman. Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu seorang subscriber. Dia mengatakan, Bang, gimana caranya agar kita bisa disukai oleh banyak orang? Jadi kali ini kita akan membahas itu ya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya caranya agar kita bisa disukai oleh banyak orang itu teorinya mudah gitu. Anda bisa mencari di internet, Anda mungkin bisa bertanya kepada AI juga gitu. Tapi untuk prakteknya itu agak sulit. Maka yang menjadi persoalan di sini adalah praktik. Kalau kita nggak mempraktikkan, sebagaimanapun teorinya nggak akan bisa terbukti, teman-teman. Dan untuk melakukan praktik ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Butuh konsistensi dan memang betul-betul butuh kemauan yang tinggi untuk bisa melakukannya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk bisa agar disukai oleh banyak orang. Menurut Les Giblin di dalam bukunya yang berjudul The Art of Dealing with People. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Jadi yang pertama adalah pentingnya membuat orang lain merasa penting. Nah, pentingnya membuat orang lain merasa penting ini artinya pada dasarnya ya setiap orang itu ingin diperhatikan, ingin dikasih ruang untuk berbicara, ingin disanjung, ya ingin didengarkan. Ini dasarnya dulu. Ya, dasarnya yang pertama adalah buat orang lain itu merasa nyaman kepada kita. Makanya dengan cara apa? Bikin orang itu menjadi orang yang penting. Tanya dia, "Oh, gimana ini, Bro?" Kita perlu membuat dirinya merasa penting seolah-olah di situ dia sadar bahwa, "Oh, ternyata saya penting juga ya sampai saya diperhatikan segini banget sama teman saya." Nah, ketika muncul pikiran itu di dalam diri mereka, maka secara tidak langsung gitu kita sudah membuat dia itu senang dengan kita. Sederhananya gini, kalau kalian punya geng ya, kalau kalian punya temen ya, sahabat gitu, pasti sahabat Anda ini sering mendengar Anda dan Anda juga sering mendengar dia kan. Kan hukumnya timbal balik kan. Kita sering mendengar dia, dia sering mendengar kita. Kita sama-sama saling memberikan ruang. Nah, ini yang membuat kita menyukai orang itu dan ini yang membuat kita merasa nyaman gitu. Nah, kadang-kadang yang membuat orang tidak bisa nyambung di dalam kehidupan ini sama orang lain adalah karena kadang ada yang satu tidak mau mendengarkan yang sedang berbicara, dan ketika gantian berbicara pun yang satunya juga nggak mau dengerin. Maka itu yang bisa membuat hubungan itu menjadi jelek. Ya, jadi pentingnya membuat orang lain merasa penting ini harus diperhatikan yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hindari perdebatan. Kendalikan hal positif. Ibarat kita di depan cermin ya. Kalau kita tersenyum di depan cermin, kita seolah-olah akan melihat diri kita akan senyum balik kepada kita. Nah, jadikan sistem ini terhadap hubungan kita kepada orang lain, dimana kalau kita senyum, bayangkan orang lain itu juga harus senyum kepada kita. Ini adalah energi-energi positif ya, yang bisa membuat orang lain menjadi senang dengan kita. Coba kalian bayangkan kalau seandainya Anda misalnya ketemu dengan orang lain tiba-tiba cemberut, bisa nggak orang lain itu senang dengan kita? Nggak bisa, teman-teman. Kuncinya membuat orang lain senang dengan kita adalah kita harus senang dulu sama mereka. Senyum dulu ke mereka, kasih ekspresi yang gembira gitu. Jangan cemberut, itu nggak bisa. Ya, ini salah satu hal yang kadang-kadang dilalaikan oleh orang lain gitu. Kalau ketemu orang lain ya kita tersenyum saja. Apa susahnya tersenyum, ringan. Ini mentang-mentang gak suka sama orang, dia gak mau tersenyum sama orang. Gimana dia bisa menjalin hubungan yang baik gitu. Makanya ini sangat penting sekali ya, hindari perdebatan, kendalikan hal positif, dimana kita berusaha bersikap baik kepada orang lain, senyum kepada orang lain, dan jangan mau berdebat lah sama orang lain pokoknya ya. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, ciptakan kesan yang baik. Jangan sampai setelah kita ngomong itu atau berbicara dengan orang lain, kesannya itu orang lain benci sama kita, nggak puas dengan kita. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Ciptakan kesan yang baik, entah dari segi berbicara kita ya, entah dari segi apa yang kita sampaikan, harus yang baik. Tanyakan hal-hal yang positif kepada dia. Jangan menanyakan hal-hal yang sensitif. Nanti kalian menanyakan hal-hal pribadi yang membuat orang lain marah, dia nggak nyaman. Ini juga bukan kesan yang baik. Jangan sampai dia mengatakan, "Waduh, saya kalau ketemu orang itu malas banget, dia suka nanya hal-hal privasi kepada saya." Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus pikirkan dulu hal privasi, kemudian hal-hal yang boleh dibicarakan itu ditanyakan. Dan juga jangan sampai nggak nyambung gitu loh. Pembicaranya harus nyambung dan harus tentang apa yang dia ketahui, bukan yang tidak dia ketahui. Nah, ini adalah salah satu rumus ya yang bisa membuat
ya orang lain menjadi suka dengan kita. Dan utamakan jangan mengkritik, jangan menyela ya. Jangan sampai nanti kalau dia berbicara kita menyela, kemudian kita mengkritik. Sebenarnya gini bro, kamu itu begini gini. Nggak boleh. Sekalipun memang benar yang disampaikan oleh diri kita, tapi kalau tujuan kita ingin disukai oleh mereka ya jaga bahasa dulu lah. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kritikan ataupun menyela ya. Nah kemudian selanjutnya adalah belajar berbicara dengan baik. Artinya sebagaimanapun kalian tersenyum kepada orang, tapi kalau kayak bicara Anda nggak baik, Anda nggak akan bisa meraih hati orang lain gitu. Pelajari cara ngomong yang bener tuh kayak gimana, pelajari gitu. Nggak bisa kita itu ketemu orang lain kemudian senyum diem, nggak ngomong. Nggak bisa. Kita harus menata kata, menata bahasa. Karena di sini letak seninya kita berhubungan dengan orang lain adalah di komunikasi kita. Nih kalau komunikasi kita mudah dicerna, mudah dipahami oleh orang lain ya, dia akan suka dengan kita, senang dengan kita. Bahkan kalau kita lewat kadang-kadang dipanggil, bro sini bro, saya senang sekali dengar kamu kalau cerita. Nah ini adalah hal yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana orang suka sama kita, yaitu gaya bicara kita. Kalau kita bicara sudah mudah dicerna, mudah dipahami, ya semua orang pasti akan suka dengan kita. Terlebih kita sopan, halus, lembut. Nah jadi resep untuk bisa disukai oleh banyak orang sebenarnya, kalau kita terapkan tips yang satu ini aja, itu udah berpengaruh besar banget gitu terhadap suka dan tidak sukanya orang kepada kita. Nah jadi itu teman-teman ya beberapa tips, semoga teori ini bisa kalian praktekkan dan nanti kembali kepada kalian sendiri. Kalau kalian bisa mempraktikkannya dengan benar ya, maka Anda pasti akan disukai oleh banyak orang. Tapi kalau Anda nggak bisa mempraktikkannya dengan benar, ya sabar dulu, belajar, latihan sampai benar-benar Anda matang dengan ilmu yang Anda pelajari hari ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan kalian like, tuliskan komentar. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Nah jadi ini adalah episode curhat online. Jadi kalian bisa tanya apapun yang perlu dibahas di video-video berikutnya ya. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.